setelah pemaparan dari Ibu Menteri dan Kepala BKN, kita akan melakukan diskusi dan mengingat waktu, saya mengalokasikan setiap orang 2 menit. Masalah utama di Papua Pegunungan adalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi SPM di daerah, sehingga peluang kerja melalui pemerintah wajib prioritaskan putra daerah karena jangkauan dan lain-lain yang selama ini agak sulit. Kemarin juga saya ada menggunakan pesawat ke sana, itu rumit sekali. Tapi angka ini terlalu ini. Dan banyak demo kemarin. Yang kedua, ada beberapa daerah mendapatkan kuota kecil terutama di Papua Pegunungan. Contohnya seperti Yauke hanya 100. Dan ini perlu ada mempertimbangkan dari Bu Menteri. Terus yang ketiga, pada saat penerimaan ASN atau P3K tahun 2024 terutama di DOP telah diumumkan oleh PKN bahwa kuota orang asli Papua 80% dan non Papua 20%. Tetapi faktanya tidak, dan memang di sana jaringan dan hari ini agak rumit, apalagi sistem yang sistem paling crack. Berarti ini sistem yang rumit sekali untuk kita orang Papua. Terutama hari ini, makanya banyak yang demo tidak terima dengan ini. Jadi kami berharap mungkin perlunya cek ulang untuk data-data P3K yang sudah diumumkan oleh Menpan RP, karena ada demo tuntutan masyarakat Papua Pegunungan di kantor Yayuya, di mana 10 tahun yang mengabdi tidak diangkat, malah orang-orang yang diangkat adalah orang-orang yang dari dalam. Dan itu hari ini juga mereka masih protes terus. Karena itu perlu diperhatikan oleh Ibu Menteri yang baru. Mudah-mudahan semangat baru bisa ada khususan bagi kami orang Papua lebih umumnya, tapi lebih khususnya Papua Pegunungan. Ya, dan harapan kami orang Papua memang daerah otonomi khusus dan harus ada kekhususan. Itu adalah harapan supaya selama ini pengangguran dan ketertinggalan juga kami juga bisa sama seperti saudara-saudara lain. Mungkin itu yang aspirasi dari Papua Pegunungan, dan saya langsung serahkan ke Ibu Menteri. Terima kasih. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi atas pemaparan yang disampaikan. Ada beberapa hal yang ingin sedikit saya kritisi dan pertanyakan terkait dengan penempatan kebutuhan PNS P3K maupun kesejahteraan P3K, lalu digitalisasi dan manajemen P3K ASN. Kalau secara nasional memang penggambarannya cukup baik yang disampaikan, tetapi kami ini di daerah, khususnya di daerah-daerah yang terpencil, ya, terutama daerah-daerah yang bahkan internet dan juga tenaga penerangan atau PLN itu bahkan tidak ada. Itu agak sulit, Pak, ya melakukan berbagai kegiatan ASN yang ada di daerah terluar ini. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai soal P3K. P3K ini di daerah ini banyak polemik yang luar biasa, Pak. Karena misalnya ya rata-rata hampir terjadi KKN, Pak. Kenapa? Karena beberapa pejabat-pejabat yang ada di daerah itu membuat surat dan lain sebagainya untuk keluarganya itu sendiri, kemudian untuk dapat ikut P3K. Sementara banyak saudara-saudara kita yang lain yang sudah mengabdikan diri puluh-puluh tahun di daerahnya itu malah tidak menjadi prioritas. Nah, ini bagaimana mengatasi ini? Persoalan seperti ini yang ada di kementerian dan maupun di KN itu sendiri. Apakah tidak punya data yang baik sehingga daerah-daerah yang mengusulkan itu merubahnya dan BKN meng-ACC saja? Nah, kemudian terkait dengan juga penerimaan P3K di beberapa daerah, terutama di daerah kami di Kalimantan Utara, Pak, Ibu, itu kan seleksinya sudah ditentukan tanggalnya. Tetapi di daerah kami yang susah penerbangan, bahkan hanya seminggu sekali penerbangan, itu pun menggunakan pesawat kecil, baik itu menggunakan MAP maupun Susi Air atau lain-lainnya yang hanya jumlahnya 5-7 orang, itu sulit sekali mengangkut saudara-saudara kita untuk ikut tes di kota.
Ya, sehingga ini harus menjadi perhatian utama bagi Ibu, bagaimana caranya mengatasi terhadap hal-hal seperti ini. Nah, yang terakhir saya soroti tentang eh, Baper Jakat maupun tentang ASN. Sedikit lagi, Ketua. Banyak saya mendapat kritikan dari beberapa instansi bahwa mereka mengabdi puluhan tahun di kementerian maupun di KL maupun di pemerintah daerah maupun di KL terkait. Tetapi tiba-tiba karena ada seorang jenderal ataupun lainnya, ya, mereka dikalahkan dengan penerimaan mengisi jabatan di struktural tersebut. Nah, ini juga menjadi persoalan Bapak Ibu. Saya pikir harus kita adil terhadap ASN yang ada di negeri kita ini. Kita utamakan dahulu, ya, karena TNI dan Polri itu juga sejak mereka dilantik, diambil sumpahnya untuk menjadi pelindung rakyat dan masyarakat. Bukan sebaliknya mengambil jabatan di tempat eselon-eselon tertentu untuk mengganti saudara-saudara kita yang sudah mengabdi puluhan tahun. Saya kira itu dari saya, dan termasuk tadi soal passing grade yang disampaikan Pak Safater sama dengan saya. Terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang karena ini harus dibereskan akhir tahun ini Desember 2024, bagaimana bagi provinsi yang membuat formasi kurang dari jumlah P3K yang ada di provinsi tersebut, Pak? Bagaimana nasib kira-kira honorer-honorer yang kira-kira tidak bisa terakomodir di tahun ini, Pak? Kemudian saya baru baca berita tadi, Pak. Jangan sedih, BKN dan Kemenpan RB jamin peserta gagal seleksi kompetensi P3K dapat NIP. Mohon dikonfirmasi apakah hal ini benar atau tidak, dan apakah NIP tersebut juga jadi jaminan bahwa mereka tetap dipekerjakan dan gaji setara P3K, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya mendengar beberapa aspirasi dari tenaga honorer yang masuk dalam prioritas pengangkatan P3K, tapi kualifikasi pendidikannya diturunkan, Pak. Yang harusnya lulusan S1, S2, tapi demi diangkat menjadi P3K ini harus rela formasi kualifikasi pendidikannya diturunkan menjadi SMA, Pak. Mengapa demikian kira-kira? Apakah ke depan mereka bisa melakukan penyetaraan sesuai dengan pendidikan terakhirnya atau tidak? Mungkin demikian, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah menjaring dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya pegawai non-ASN yang lulus seleksi diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus memenuhi lowongan formasi, masyarakat berharap pemerintah menyiapkan mekanisme khusus agar dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sehingga jelas bahwa pemerintah daerah tentu akan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu kita semua berharap agar mendapat kabar gembira terkait kebijakan yang akan diambil pemerintah ke depannya. Karena di daerah ini Bu, banyak juga di tempat saya, banyak kota P3K itu kosong dan kembali ke pemerintah pusat. Nah, ini tidak sesuai formasinya. Ini kira-kira kebijakan dari kementerian bagaimana? Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah latar belakang dari guru seni. Biasanya guru seni dan guru olahraga ini masih sampai sekarang ini berstatus dengan honorer. Susah betul ini masuk dalam pengangkatan P3K ataupun PNS. Mungkin kiranya ini menjadi catatan kita bersama, kita mencari solusi bersama. Mudah-mudahan ke depan para pelaku seni dari guru seni dan guru olahraga ini mendapatkan hak yang sama untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mau konfirmasi bahwa Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Menteri telah mengumumkan bahwa lulus P3K ini bisa dikembalikan ke swasta. Itu yang kami teriak dan berharap, karena di daerah kami itu sekolah-sekolah swasta itu hadir jauh sebelum Indonesia ada. Umur sekolah kami itu ada yang sudah 120 tahun, Ibu. Kita Indonesia baru 70 tahun. Tapi pendidikan ini yang membawa kemajuan di daerah.
Kira-kira ini P3K yang nanti akan direalisasikan ini di tahun 2025 seperti apa? Mohon ada petunjuk penjelasan. Yang kedua, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003 itu mewajibkan bahwa tenaga kesehatan untuk ke depan harus sarjana. Di NTT banyak tenaga kesehatan kita nakes yang masuk sampai ke desa-desa kampung-kampung yang menolong persoalan kesehatan 3T itu Ibu, itu baru D3, hampir rata-rata itu. Nah, ada sekolah-sekolah universitas yang sudah membuka untuk bisa melanjutkan online maupun juga pertemuan 1 bulan sekali itu, tetapi ada ketidakjelasan antara Pemda, baik Bupati dengan BKD-nya, jadi ini untuk kepala BKN juga, supaya ada ketegasan itu boleh izin belajar, tugas belajar itu dilakukan supaya menolong kalau tidak formasi kesehatan ini di daerah nanti itu tidak terisi oleh orang-orang daerah gitu ya, akan datang dari pusat karena sudah sistem digital. Dan ini pengalaman Bu, yang ketiga yang terakhir ini data bahwa tahun kemarin itu untuk tahun ini 2024 itu ada 287 formasi khususnya dokter spesialis. Tidak ada satupun orang NTT yang bisa tembus itu. Nah, karena dokter spesialis apalagi, dokter biasa saja juga masih kurang kan di daerah. Mohon ada kebijakan formasi eksen barangkali untuk hal-hal daerah 3T ini. Ada universitas kedokteran baru 1 di NTT. Mungkin dimudahkan supaya swasta juga bisa. Hari ini Pak Presiden ke NTT di Muktamar Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah sudah bertekad untuk membuka rumah sakit dan juga fakultas kedokteran. Di swasta, Universitas Terbangsa, kebetulan kami pembina di sana, sudah sedang mengurus dan sudah persiapan tunggu visitasi fakultas kedokterannya. Ini agak panjang kedokteran dan apalagi nanti sampai spesialis. Mohon ada kebijakan, karena ini ketargetan 3 menteri kami paham bahwa kesehatan, pendidikan, juga nanti dengan keuangan. Jadi di daerah 3T. Mungkin dari saya itu terakhir ada satu lagi. Terakhir ini kan langsung Nah ini penting juga soal formasi PPG. Itu dulu kan ada namanya INPAS. Jadi penyetaraan yang sudah lulus PPG ini bisa sama pangkatan gajinya dengan ASN. Itu di pending sejak 2019 sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan bisa 2025 ini dibuka. Terima kasih Pak Menteri. Ini langsung telepon isinya. Ibu Menteri Pak.